Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Antarpribadi Ruangan 05 yang berjudul Komunikasi Antarpribadi Mahasiswa dalam Meningkatkan Konsep Diri. Yang beranggotakan Clarissa Melati, Desi Megantara Mariana, Dinda Salvania, Faiza Umami, Iswara Adni Dana, Neila Faradila Cahyani, dan Rara Elmalia. Pertama-tama akan dibacakan oleh Iswara. Silakan. Apa itu komunikasi antar pribadi? Komunikasi sendiri adalah suatu proses transaksional antara dua pihak, di mana pihak yang satu menyampaikan stimulus dan pihak yang lain menerimanya kemudian merespon. Dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, karya Deddy Mulyana menuliskan bahwa komunikasi antar pribadi adalah pertemuan antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Next. Pentingnya komunikasi antar pribadi. Menurut Johnson, dalam subpratiknya mengemukakan betapa beberapa peranan yang disumbangkan oleh komunikasi pribadi dalam rangka menciptakan kebahagiaan adalah sebagai berikut. Komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Identitas dan jati diri kita terbentuk dalam dan melalui komunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, dalam rangka memahami realitas di sekeliling kita, menguji kebenaran kesan-kesan dan pengertian yang kita perlu memiliki tentang dunia di sekitar kita, kita perlu membandingkan dengan kesan-kesan dan pengertian orang lain dan realitas yang sama. Poin selanjutnya, kesehatan mental kita juga sebagian besar ditentukan oleh kualitas dan komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain, lebih-lebih orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh signifikan dalam hidup kita. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor membentuk komunikasi antar pribadi. Menurut Halloran dalam Liweri mengemukakan manusia berkomunikasi dengan orang lain karena didorong oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada perbedaan antar pribadi, yang kedua pemenuhan kekurangan, yang ketiga perbedaan motivasi antar manusia, yang keempat pemenuhan akan harga diri, yang kelima kebutuhan akan pengakuan orang lain. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa minat berkomunikasi antar pribadi didorong oleh pemenuhan kebutuhan yang belum atau bahkan tidak memiliki. Selanjutnya, baik, saya akan membacakan tentang bentuk komunikasi antar pribadi yang dilakukan mahasiswa. Yang pertama itu ada komunikasi antar pribadi mahasiswa dengan dosen. Contohnya, saat salah satu ketua kelas menghubungi dosen lewat WhatsApp, dari contoh tersebut terlihat jelas bahwa komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa sebagai ketua kelas untuk bertanya mengenai jadwal perkuliahan online, yang kemudian dijawab oleh dosen tersebut. Komunikasi yang dilakukan tersebut berjalan. Ada interaksi antara komunikator dengan komunikan yang saling menyampaikan pesan dan bertukar informasi mengenai jadwal perkuliahan. Lalu saya akan memberikan contoh lainnya, yaitu ketika terjadi proses belajar mengajar, ada percakapan tanya-jawab antara dosen dan mahasiswa di kelas. Para dosen pastinya membantu membuka ruang diri dan jiwa kreatif para mahasiswanya itu dengan melakukan tanya-jawab, dan dosen ingin mendengar argumen tiap mahasiswanya. Hal tersebut tentu akan membantu pembentukan konsep diri yang positif terhadap mahasiswanya. Mahasiswa jadi lebih percaya diri dan menilai dirinya mampu mengikuti perkuliahan dengan baik. Lalu yang kedua adalah komunikasi antar pribadi mahasiswa dengan sesama mahasiswa lainnya. Komunikasi antar pribadi yang dilakukan mahasiswa dengan mahasiswa lain tentu sudah terjadi saat kita memasuki awal perkuliahan. Awalnya setiap mahasiswa pasti memiliki persepsi yang kurang baik terhadap diri sendirinya ataupun orang lain. Namun, seiring berjalannya waktu, komunikasi antar pribadi yang dilakukan mahasiswa sesama mahasiswa mulai berjalan lancar dan bisa menjalin hubungan baik sebagai teman. Next. hubungan konsep diri dengan komunikasi antar pribadi. Elizabeth B. Hurlock menyatakan bahwa konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal. Karena setiap orang bertingkah laku, terdapat
mungkin sesuai dengan konsep dirinya, kecenderungan untuk bertingkah laku sesuai dengan konsep diri disebut sebagai nubuat yang dipenuhi sendiri. Menurut Rahmat, berpendapat konsep diri positif akan berdampak pada perilaku komunikasi antar pribadi yang positif, dapat melakukan persepsi secara lebih cermat, dan mengungkapkan petunjuk-petunjuk yang membuat orang lain menafsirkan kita secara cermat pula. Sebaliknya, apabila konsep dirinya negatif, seperti orang yang cenderung merasa tidak disenangi orang lain, atau merasa tidak diperhatikan, maka ia dapat bereaksi pada orang lain sebagai musuh, sehingga tidak dapat menciptakan kehangatan dan keakraban dalam komunikasi antar pribadi. Selanjutnya, pengertian konsep diri. William D. Brooks mendefinisikan konsep diri sebagai thoughts physical, social, dan psychological perception of ourselves that we have derived from experience and our interaction with others. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita sendiri. Persepsi ini bisa bersifat psikologi, sosial, dan fisik. Elizabeth B. Hurlock menyatakan bahwa konsep diri bersifat hierarki. Konsep diri primer merupakan yang pertama terbentuk atas dasar pengalaman seseorang di rumah. Konsep diri ini dibentuk dari berbagai konsep terpisah yang masing-masing merupakan hasil dari pengalaman dengan anggota keluarga. Cara meningkatkan konsep diri positif. Konsep diri positif dan stabil itu merupakan cara yang bisa membuat diri kita bisa mengembangkan diri dengan baik. Maka dari itu, bisa dilakukan dengan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, singkirkan sugesti negatif dalam pikiran. Buanglah suara-suara negatif dalam pikiran. Ubah dengan hal-hal pemikiran positif yang bisa memberi kamu ruang untuk menganalisis tindakan tanpa penilaian. Ini akan menahan diri kamu menjadi pribadi yang pasrah dan mengembangkan keberanian kamu untuk keluar dan melakukan hal yang benar. Kedua, stop membandingkan diri dengan orang lain. Ketiga, belajar bersyukur. Berlatihlah untuk bersyukur dengan membuat daftar semua hal yang layak kamu syukuri dalam diri dan hidup kamu. Hidup kamu. Keempat, tanamkan mindset berkembang. Gunakan mindset berkembang yang bisa meningkatkan untuk belajar dan tumbuh dengan membentuk koneksi baru. Yang kelima, condongkan diri pada lingkungan yang mendukung. Next. Jadi kesimpulan, komunikasi adalah suatu proses transaksional antara dua pihak, di mana pihak yang satu menyampaikan stimulus dan pihak yang lain menerimanya, kemudian merespon. Dengan adanya komunikasi, terciptalah antara komunikasi terhadap dosen dan mahasiswa. Dosen menjelaskan, kemudian mahasiswa yang mendengarkan. Kemudian terjadilah timbal balik yang terjadi, hingga jadi hubungan yang akrab dari masing-masing pihak komunikasi itu. Terus tumbuh dan berkembang, hingga tercapai persepsi dan tujuan bersama. Dalam hal ini, komunikasi antar pribadi lebih menekankan hubungan antara pribadi, sehingga komunikasi antar pribadi yang terjadi menjadi lebih efektif karena adanya feedback antara komunikan dan komunikator. Next. Saran, konsep diri yang positif merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan dan membentuk rasa percaya diri yang tinggi. Kita sebagai mahasiswa yang konsep dirinya masih rendah, teruslah bentuk diri Anda dengan baik supaya memiliki konsep diri yang positif, sehingga dapat meningkatkan dan mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Karena dengan konsep diri yang positif dan rasa percaya diri yang tinggi akan menjadikan Anda sebagai mahasiswa yang memiliki akademis yang baik. Baik, demikian akhir presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.